Biasakan nonton video sampai habis biar nggak simpang siur informasinya. Halo YouTube, halo kawan kawin ya. Udah lama ya nggak bikin video ya, mungkin 1 mingguan, karena ngumpulin mood ya, bikin video, ngedit video, ngerekam video gitu, butuh mood ya, jadi harus di mood dulu. Setelah beberapa video belakangan membahas pengetahuan pra breeding ya, sekarang kita bahas tentang persiapan breeding ya. Ini tentu hal-hal yang di luar kemarin ya, yaitu untuk di video kali ini kita akan membahas pemilihan kandang ya, dan apa aja yang harus ada di dalam kandang breeding. Dalam berternak lovebird ya, baik di luar negeri maupun dalam negeri, ini ada beberapa model kandang ya teman-teman, yang diterapkan ya. Tentunya ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing ya. Untuk itu kita akan bahas di sini biar kita menentukan kandang model apa yang akan kita pakai untuk peternak lovebird. Langsung saja, rasa kacang alias rasa kagean cangkeman. Untuk yang pertama ini kita bahas kandang shelter atau kandang baterai, yaitu kandang baterai adalah metode kandang untuk beternak dengan sistem pisah atau perpasang ya teman-teman. Mungkin ini ya beberapa model kandang baterai yang bisa kita pilih ya. Ini ada kandang ruji ukuran 40 x 60. Ini biasanya harganya sekitar 130 sampai 150 ya. Tergantung dolar nih. Ini kan import ya. Yang kedua ini kandang ram atau kawat ukuran 40 x 60 juga. Ini biasanya kalian bisa pesen di pengrajin ya. Pengrajin kandang ini bisa custom juga, nanti ukurannya misal berapa kali berapa gitu bisa custom. Ini kemudian yang ketiga ini kandang ram atau kawat ukuran 40 x 40. Model ini yang saya gunakan ya teman-teman, dan sering kalian tanyakan. Cukup simpel sih, dan nggak terlalu sempit juga. Kita juga bisa menghemat tempat ya. Masing-masing kandang tersebut hanya untuk satu pasang ya teman-teman, bukan untuk 2 pasang atau 3 pasang ya, nanti malah kumpul kebo. Keunggulan kandang baterai ini ya satu ya teman-teman, ini irit tempat. Bagi kita yang lahannya sempit, kandang baterai mungkin jadi pilihan utama ya, karena kalian bisa menempatkan di pinggir rumah atau menempel di tembok atau dibikin susun dengan rak ya. Tentu meminimalisir tempat ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini asal usul anakan jelas. Kandang baterai mengisolasi indukan tiap satu pasang. Hal ini menjadi jelas karena anakan yang ada dalam kandang tersebut sudah tentu indukannya, kecuali kalau ada yang nyungsep di glodok yang lain ya. Anakan yang lain. Yang ketiga ini klasifikasi menu makanan. Masing-masing indukan tentu periode produksinya berbeda-beda ya teman-teman, kayak yang kemarin data jelasin itu. Dan tentu pola pakan untuk masing-masing kondisi indukan ini juga berbeda. Dengan menerapkan sistem kandang baterai, kita bisa memberikan menu makanan sesuai kondisi indukan. Jadi kita bisa membedakan pemberian makanan untuk induk yang sedang istirahat, yang sedang mengeram, ataupun sedang mengasuh anak. Jadi nggak campur aduk kayak di sistem koloni ya, karena nanti bisa mempengaruhi produktivitas indukan. Yang keempat ini mempermudah pengecekan ya teman-teman.
Dengan menerapkan sistem kandang baterai ini kita jadi lebih mudah jika sewaktu-waktu melakukan pengecekan pengecekan kesehatan, pengecekan telur, pengecekan anakan tanpa mengganggu kenyamanan indukan yang mungkin agresif terhadap manusia. Jadi gini ya, kadang kan kita mau cek telur, kalau di kandang baterai kan kita hanya fokus istilahnya mengganggu satu indukan atau satu kandang ya, jadi yang kandang lainnya nggak terganggu. Beda dengan kandang koloni, kita harus masuk ke dalam dan ngobok-ngobok itu semuanya ya, seperti itu. Yang terakhir ini aman gangguan dari lovebird lain ya. Tiap lovebird tentu punya karakteristik masing-masing ya teman-teman. Salah satunya adalah agresif atau biasanya menyerang ya. Nah, dengan sistem kandang baterai kita bisa terhindar dari hal-hal yang diakibatkan oleh lovebird agresif ini, entah menyerang indukan atau menguasai glodok yang sudah ada telurnya. Jadi gini, biasanya kan kalau di koloni itu kan ada satu atau dua lovebird ya yang agresif itu, baik terhadap indukan lain maupun ke kawasan ya atau wilayah lovebird lain ya. Kadang juga ada yang sampai masuk ke dalam glodok dan ngacak-ngacak sarangnya, itu kan berbahaya, jadi bisa mengganggu produktivitas tentunya ya. Kadang juga ada yang sampai dibantai dan mati. Nah, itu tadi 5 keunggulan ya yang saya simpulkan dari sistem kandang baterai ini ya teman-teman. Untuk sekarang kita bahas tentang kekurangan atau kelemahannya dari kandang baterai ini ya. Kekurangan yang pertama adalah biaya ya teman-teman. Dengan sistem kandang baterai kita harus mempersiapkan jumlah kandang sesuai jumlah indukan kita, dan tentunya juga peralatan-alatannya seperti halnya wadah minum dan pakan atau tulang sotong dan lain-lain yang tentu sedikit menambah biaya ya. Jadi kan kalau misal kita punya 2 pasang, kita juga harus beli 2 kandang ya. Terus kita mau kemudian mau beli lagi, misalkan beli lovebird lagi, beli indukan lagi ya, gitu juga kita harus beli kandang lagi ya. Tentu itu akan menambah biaya lagi ya. Padahal satu kandang itu kan harganya minim ya, minimal itu 100 lah. Kalau misal 10 kandang ya udah 1 juta. Yang kedua yaitu perawatannya ribet. Nah, kenapa ribet? Karena dengan sistem kandang baterai mau tidak mau kita harus memberi makan satu persatu tiap kandang. Mengganti minuman tentu juga sesuai jumlah kandang, dan paling berat harus membersihkan tembok atau wadah kotoran juga sesuai jumlah kandang ya. Beda ya dengan koloni ya, membersihkan ya hanya 1 kali aja, yaitu di bawahnya itu aja. Terus misal ngasih pakan ya 1 kali ngasih, minum juga sama. Nah, kalau di kandang baterai harus satu persatu ya. Kalau punya 50 kandang misalkan, wah ruwet ya. Ya besok nyeroki telek. Yang ketiga ini rawan pembantaian ya teman-teman. Terkadang induk betina yang sedang mengasuh anakan itu sedikit agresif terhadap pejantan, apalagi kalau pejantannya sudah mulai birahi ya. Dengan menggunakan sistem kandang baterai ini tentu ruang gerak pejantan ini terbatas ya teman-teman, sehingga jantan akan mudah dikejar oleh betina sehingga dibantai. Tapi kita bisa mengatasinya ya dengan pemberian makanan yang itu terstruktur, itu tadi terklasifikasi ya. Jadi meminimalisir untuk pejantan ini agar birahinya terjaga. Mungkin segitu aja ya yang bisa saya simpulkan ya. Mungkin teman-teman ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, tentunya sesuai kondisi kandang dan kondisi lingkungan teman-teman tentu.
Jadi yang bisa menganalisa yang lebih tepatnya itu ya kalian sendiri ya. Berikut ini tadi tentang kekurangan dan kelebihan kandang shelter atau baterai. Untuk video selanjutnya saya akan bahas tentang kekurangan dan kelebihan kandang koloni, bukan koloni ya, koloni. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.